wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Febrianti, NIM EES 2024-007. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi komputer dengan dosen Ibu Sylvia Andriani SE MSAK. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Excel. Di pojok kiri atas ada klik akses toolbar yang berfungsi untuk meletakkan tombol perintah yang sering kita gunakan. Lalu kita ke tengah, ada nama dari file. Ini belum di-save, maka namanya box 1 Word Excel. Jika sudah kita save, maka namanya akan bisa diganti. Kita geser lagi ke pojok kanan atas. Maka akan kita lihat 3 tombol yang cukup sering kita lihat, yaitu minimize untuk menyembunyikan lembar kerja. Lalu di sebelahnya ada tombol restart down untuk mengecilkan ukuran lembar kerja. Kemudian di sebelahnya ada tombol close. Ini untuk menutup lembar kerja. Di bawahnya ada tab home, tab insert, page layout, formulas, data, review, dan view. Di bawahnya ada name box, berfungsi untuk melihat nama atau alamat sel yang sedang aktif. Di sebelahnya ini ada formula bar. Formula bar berfungsi untuk mengedit dan ataupun tepat untuk memasukkan dan mengedit sel yang aktif. Ini kita bisa edit menjadi lebih besar ya teman-teman dengan mengklik ini. Untuk mengecilkannya, tekan ini sekali lagi. Kemudian kita masuk ke worksheet. Di sini kita akan melihat di sini kita bisa melihat pada bagian atas ada A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Ini dinamakan kolom. Kolom ini melintang secara vertikal. Kemudian di bagian samping ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini dinamakan baris. Baris ini melintang secara horizontal. Lanjut kita ke bagian bawah lagi. Ini adalah nama dari sheet-nya. Kita bisa ganti namanya, kemudian menambahkan sheet-nya dengan mengklik tombol tambah ini. Kita bisa melihat semua sheet di bagian sini dengan mengklikkan kanan pada mouse. Nah, kita bisa langsung saja klik sheet-nya di sini atau kita langsung pilih sheet-nya. Nah, seperti ini. Kemudian pada bagian kanan bawah ada view buttons. Di sini ada 3 view buttons. Yang pertama, normal layout view, untuk menampilkan halaman pada tampilan normal. Lalu di sebelahnya ada page layout view. Nah, seperti ini ya. Ini berfungsi untuk melihat tampilan dokumen yang akan di-print pada kertas. Dan yang ketiga ada page review, di mana kita akan melihat halaman yang akan pecah pada di-print. Ini dapat terlihat jika data yang ingin di-print ini akan kita lihat jika data di mana kita akan melihat halaman yang akan pecah pada di-print. Ini akan terlihat jika data yang tercetak terdiri dari banyak baris dan kolom. Lalu di sampingnya ada zoom control untuk memperbesar atau memperkecil sel yang ada di worksheet. Tanda minus ini untuk mengecilkan, lalu tanda plus ini untuk memperbesar. Bisa juga kita atur di sini, diklik, tahan, dan geser. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian di atas zoom control ada scroll bar. Ada 2 scroll bar di sini. Di bagian bawah ada scroll bar horizontal untuk menggeser worksheet ke samping kanan ataupun ke samping kiri.
Lalu di atasnya ada vertikal horizontal untuk menggeser worksheet ke bawah dan ke atas. Kemudian yang terakhir, untuk menyimpan file Excel ini, kita klik file, kemudian kita klik save, lalu kita pilih mau di mana file Excel ini akan diletakkan. Saya akan memilih desktop untuk menyimpannya. Sebelum kita menyimpan di desktop, kita bisa memberi nama filenya atau mengubah nama file tersebut. Untuk nama filenya, kita bisa ganti sesuai yang kita mau, ya. Jika mau menyimpan selain desktop atau yang lainnya, kita bisa sesuai kemauan teman-teman semua. Setelah itu, klik save. Maka file Excel-nya sudah tersimpan di desktop. Sekian penjelasan tentang bagian-bagian halaman Microsoft Excel dari saya. Saya akan mencoba membuat contoh dari Microsoft Excel. Baiklah, saya di sini akan membuat contoh dari Microsoft Excel. Di sini kita akan membuat contoh tentang data dari sebuah toko. Klik pada sel A1 untuk mengetik judul laporannya. Di sini kita klik pada formula bar. Kita klik pada formula bar untuk membuat judulnya. Saya di sini akan membuat contoh tentang toko. Di sini saya akan membuat laporan penjualan pada toko serba 35 ya teman-teman. Lalu kita enter, kita klik di bawahnya untuk membuat bulan Januari. Di sini saya akan membuat laporannya pada bulan Januari. Saya di sini akan membuat pada bulan Juni ya teman-teman. Salah ya, Juni. Lalu kita klik enter 2 kali. Pada kolom pertama kita akan membuat pada kolom pertama berada pada A dan nomor 4. Pada kolom pertama kita akan buat nomor, lalu pindah ke kolom kedua. Teman-teman bisa klik tab, kalau enggak di spasi. Di kolom pertama kita bisa bikin nomor, lalu lanjut kolom kedua kita bikin tanggal, kolom ketiga bikin nama barang, kolom keempat jumlah, kolom kelima harga, dan kolom keenam adalah total. Setelah kita membuat judul laporan dan judul namanya, lalu kita klik pada judul dan pada bulan. Lalu kita klik kepada judul dan nama bulan tadi, kita klik, kita blok semuanya, lalu kita klik home dan lalu kita klik mark and center. Kita akan melakukan formatan teks pada judulnya. Kita bisa mengklik mark and center. Untuk formatan pada Microsoft Excel, kalian bisa perhatikan pada menu home. Di bagian ini adalah font. Nah, kita akan mencoba. Jadi kita seleksi dulu untuk baris pertama dan kedua yang merupakan judul laporan. Dan kalian bisa perhatikan pada bagian ini. Nah, di bagian ini, di menu home, merupakan jenis tulisan. Kalian bisa klik di sini. Kalian bisa tentukan jenis teks yang akan kalian gunakan. Nah, di tahap ini saya akan mencoba menggunakan Arial ya. Dan selanjutnya di bagian sampingnya, kita bisa mengatur untuk font size-nya atau ukuran dari tulisan yang kita buat. Dan kalian bisa klik di sini dan tentukan ukuran yang kalian mau. Di sini saya akan membuat tetap jadi 11 ya. Selain dari kita memilih ukuran size dari font, kita bisa juga bisa menggunakan ini. Nah, seperti ini. Oke, kalian. Lalu pada bagian bawah, kalian juga bisa menggunakan format bold, underline, dan bisa mengatur lagi. Pada judulnya, saya akan menggunakan bold untuk menebalkan teks tersebut. Kemudian pada bagian ini kita bisa mengubah. Pada bagian ini kita bisa mengatur background pada teks judulnya.
Kalian bisa memilih warna merah, warna kuning sesuai yang kalian mau. Namun pada bagian ini saya tidak akan menggunakan warna pada judulnya. Dan di sini kalian juga bisa mengatur untuk warna teksnya. Di sini kalian bisa menggunakan warna biru, merah, kuning, hijau sesuai yang kalian butuhkan. Kemudian pada alignment, di sini kita akan bisa mengatur posisi. Nah, di sini kita bisa mengatur. Yang pertama ada top alignment. Jika kalian klik ini, maka teks kalian akan rapat pada bagian atas. Dan jika kalian memilih itu middle length yang ada tepat di tengah, maka kolom kalian akan berada di tengah. Nah, kalian bisa atur-atur sesuai dengan keinginan kalian. Kalau kalian mau rata kiri, kalian bisa milih ini. Kalau kalian mau rata kanan, bisa pilih ini. Mau yang atas atau mau tengah, sesuai kebutuhan yang kalian mau. Pada bagian ini kita akan mengubahnya. Kita blok dari bagian A sampai F, dari nomor sampai total. Kita bisa tarik tabelnya ke bawah, kita seleksi seperti ini, sesuai baris yang kita inginkan. Dan selanjutnya pada menu home, kita seleksi. Nah, klik di bagian ini. Klik di bagian untuk membuat bordir atau tabel, klik di bagian ini. Selanjutnya klik pada all border. Nah, perhatikan sudah dibuat tabelnya. Dan selanjutnya di judul tabel kita akan seleksi lagi seperti ini. Setelah kita seleksi, kita atur untuk formatan. Di sini kita ubah lagi untuk font style-nya, kita rubah menjadi Arial. Kemudian untuk font size-nya adalah 11, saya akan menggunakan 11. Nah, judulnya kita klik lagi home, untuk kita tebalkan kita klik border, dan di bagian judul ini saya akan merubah background-nya menjadi warna biru ya. Seperti ini. Dan selanjutnya untuk posisinya kita akan buat menjadi rata tengah. Nah, di sini kita atur kolomnya dari nama yang tertutup bisa jadi terbuka. Nah, untuk mengaturnya kita bisa tarik pada bagian A, ada garis di sebelah A. Kita tarik sampai ke kolom B. Nah, di situ kita bisa melebar atau memperkecil. Nah, di sini saya pilih nomor, itu saya perkecil. Saya klik sebelah A, tarik ke kiri untuk memperkecil nomor. Nah, pada kolom selanjutnya ada tanggal. Di sini kita akan menyesuaikan tanggal. Kita tarik lagi B sampai kolom C sampai seterusnya. Nah, pada bagian nomor kita akan membuat nomor 1 sampai 5. Pada kolom pertama, kolom 5, baris kelima, kolom 5, kita bikin nomor 1. Lalu kita enter, kita bikin nomor 2. Lalu untuk membuat nomor menjadi ke tengah, kita bisa klik home, kita klik yang rata tengah ya. Untuk membuat nomor 1 sampai 5, kita nggak usah bikin satu-satu. Kita bisa klik nomor kolom 1, kita tarik dari sebelah kanan sampai ke garis yang kita buat tadi, maka akan menjadi otomatis 1 sampai 5. Nah, pada bagian tanggal kita juga akan bikin dari, misalnya kita bikin tanggal. Nah, pada bagian tanggal kolom 1 saya akan bikin tanggal 6 bulan 9 2026. Lalu kita klik enter. Nah, lagi seperti yang pada nomor, kita akan pada bagian tanggal seperti nomor tadi, kita tidak usah membuatnya secara manual. Kita bisa klik nomor pada kolom pertama, kita klik kanan, tarik sampai ke bawah. Nah, maka kolom nomor akan menjadi otomatis. Lalu seperti tadi, di menu home kita masuk pada bagian rata tengah, kita akan membuat kolom tersebut ke tengah. Nah, di sini kita bisa isi nama barang sesuai yang kalian mau ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan membuat seperti wajan, kompor, sapu, pel, dan sikat gigi. Di sini saya akan membuat seperti wajan,
kompor, sapu, pel, sikat, dan lain-lain. Sesuai kebutuhan yang kalian mau ya. Nah, pada bagian jumlah, kita bisa sesuaikan sesuai keinginan kalian. Nah, di sini saya akan membuat wajan ada 58, kompor 76, sapu 90, dan pel 45, dan sikat ada 67. Nah, di sini kita akan mengklik harga. Harga itu sesuai yang kalian mau. Di sini saya tadi membuat laporan dengan judul laporan pada toko serba 35. Nah, jadi di sini harganya kita akan menerapkan 35 semua ya. Nah, pada bagian total ini belum kita isi. Nah, di sini yang akan kita isi, yang akan kita jumlahkan adalah total. Pada bagian total kita mencarinya akan menggunakan rumus. Nah, di sini pada jumlah tadi belum rata tengah. Jadi kita akan membuat dia menjadi rata tengah. Blok pada kolom 1, lalu blok sampai bawah, lalu klik home dan pilih rata tengah. Begitu juga pada tabel bagian. Nah, itu juga pada bagian harga kita klik tengah, kita tarik sampai bawah, lalu kita klik pada home membuat rata-rata tengah. Nah, di sini saya lupa pada bagian tabel nomor, tanggal, dan harga. Saya lupa membuat rata tengah. Maka saya akan membuat jadi rata tengah dulu. Kita blok dari nomor sampai total, lalu kita klik home dan kita pilih rata tengah. Nah, pada bagian harga kita akan merubahnya menjadi RP. Kita bisa klik pada bagian harga, kita klik tabel pertama dari nomor 35, kita klik sampai ke bawah. Lalu kita pilih menu home. Nah, kita klik di formattan number, kita klik yang general. Lalu pada bagian general kan ada panah, tanda itu kita klik, lalu kita pilih pada ini, kita pilih yang bagian accounting. Maka di sini satuan rupiah akan ditambahkan pada tabel harga. Namun yang menjadi masalah di sini pada bagian belakang harga ada 02. Nah, kita akan menghilangkan dengan cara kita seleksi pada ini, kita klik home, lalu kita klik pada di formattan nomor lagi, kita klik pada sebelah kanan, kita klik yang ini. Oke, kita klik, maka nolnya akan menghilang. Nah, baru hilang 1. Untuk menghilangkan 2 nol, kita bisa melakukannya secara sama dengan cara yang seperti tadi. Kita klik home pada formattan number, kita klik yang ini lagi. Selanjutnya kita akan mencari totalnya. Kita akan mencari total dari seluruh penjumlahannya. Nah, cara mengalihkan antara jumlah dan harga, kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, rumus untuk mengalihkan atau semuanya, di bagian Microsoft Excel ini kita harus membuat sama dengan terlebih dahulu. Ketik sama dengan, lalu kita akan mengalihkan antara jumlah dan harga. Maka kita klik pada quantity Y, yaitu jumlah, lalu kita ketik bintang. Nah, bintang ini merupakan simbol perkalian untuk Microsoft Excel. Nah, lalu kita klik pada harga, yaitu pada rumus ini, yaitu pada D5 dan bintang E5. Nah, perhatikan di sini ada D5 bintang E5 akan muncul. Akan muncul total penjualannya. Kemudian jika rumus ini akan diterapkan pada bagian tabel bawah, kita bisa mengklik kanan, lalu kita taruh panah pada pojok Excel bagian ini, lalu kita klik tahan, lalu kita seret sampai bawah.
Nah, maka rumusnya akan diterapkan sampai kolom ke bawah. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan total keseluruhannya, maka kita akan mencari total penjualan keseluruhannya. Nah, pada bagian ini di bawah nama barang, di bawah jumlah, kita akan membuat total penjualan. Nah, kita blok pada total penjumlahan dari nomor sampai total, lalu kita klik home, kita pilih menu Mark as Center, terus kita klik rata tengah. Nah, kita di sini akan menjumlahkan dari untuk mencari total keseluruhan penjualannya, kita bisa ketik sama dengan, ketik sum, buka kurung, terus kita tarik dari total pada tabel 1, kita klik total pada tabel 1, kita tarik, tarik sampai bawah. Nah, kita sudah ditarik sampai bawah. Nah, sudah muncul. Lalu kita tutup kurung dan klik enter. Nah, sudah kan muncul semua total penjumlahannya. Nah, lalu kita bisa merubah atau menyesuaikan kertasnya. Kita bisa klik text, nah, margins dan start. Terima kasih, sekian tugas dari saya. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Namanya juga masih belajar. Sekian, terima kasih.